Oke, lanjut ke Bang Zuma. Gurunda Zuma, silakan dibuka mic-nya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam, teman-teman Kristen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya melihat di dalam kitab Kejadian 49, di data pasal pertama di situ diterangkan Yakub memanggil anak-anaknya, kemudian Yakub berkata begini, datanglah berkumpul supaya kuberitakan kepadamu apa yang kamu alami di kemudian hari. Jadi Yakub ini meramalkan atau menubuatkan masa depan anak-anaknya. Dipanggillah satu-satu. Natali dijelaskan seperti rusa betina yang terlepas, Aser makanan yang berlimpah mewah dan memberikan santapan raja-raja, Yusuf dan seterusnya sampai kepada Benyamin. Di situ kemudian Yakub menerangkan begini. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Jadi Yakub ini seperti serigala, catat serigala. Saya ingin tahu teman-teman Kristen yang ada di sini. Di dalam kitab Anda, siapa di antaranya yang pernah mengaku dari keturunan Benyamin? Silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya buat Bang Juma. Silakan, Bro Duran. Halo. Ya, Oke, di take over sama Bro Charlie. Silakan Bro Charlie. Yuk. Halo. Ya, kita buka silakan Bro Bro Charlie. Ya. Ya, silakan Bro, silakan. Halo. Siapa dulu? Siapa? Bro Duran. Kalau memang Bukan. Bro Duran udah bisa, silakan. Halo. Paulus dari Benyamin. Lalu kenapa? Oke, berarti jelas ya, Paulus di dalam Roma 11 pasal 1 itu mengaku sebagai serigala ya. Betul ya? Kok serigala? Kan di sini diterangkan Benyamin adalah seperti serigala. Nah, Anda mengaku bahwa yang mengaku kemudian sebagai keturunan Benyamin adalah Paulus. Berarti Paulus seperti serigala. Kok Paulus seperti serigala? Ya, nanti logikanya di mana sih? Logika Anda di mana dulu nih? Biar dapat nih poinnya. Yakub memberkati Benyamin itu adalah seperti serigala yang menerkam. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Ya, itu nubuatan Yakub terhadap anaknya. Raja pertama Israel, Saul itu dari keturunan Benyamin. Ya, enggak apa-apa, enggak masalah itu. Sekarang begini, kita masuk ke dalam sesi Yohanes 8 pasal 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, di dalam kitab Anda, siapa di antaranya yang pernah mengaku bapak di dalam Yesus Kristus? Silakan. Mengaku bapak di dalam Yesus Kristus. Gini Bro Duran. Untuk mengetahui siapakah iblis, maka kita harus lihat dari karakternya ya. Setahu saya, Paulus ketika bertobat, dia tidak memiliki perilaku yang amoral setelah bertobat. Saya bertanya, siapa di dalam kitab Anda yang mengaku bapak? Sebentar. Jangan melebar dulu. Jangan melebar dulu. Sebentar biar kasih kesempatan untuk menjawab Bang Juma. Sebentar, silakan Bang Kasih. Oke. Tidak mungkin Paulus disebut iblis. Saya tanya apa? Bentar dulu. Sebentar Bang Juma. Sebentar Bang Juma. Biar dijelaskan dulu Bang. Sebentar. Ya saya katakan gini ya, bapak itu kata yang netral cuma ya. Saya juga bapak. Si langit ini juga bapak. Si Duran juga bapak. Yesus, ya kau juga bapak. Jadi kata bapak itu ditempatkan di mana dulu? Ayat mana dulu yang kau tanya? Janganlah kayak anak TK bertanya. Saya jelaskan ya. Saya katakan begini. Kalau ada orang mengatakan Paulus itu adalah seperti serigala, ini bahasa serigala di sini ini dalam bentuk perumpamaan sebuah kehebatan itu. Bukan jadi serigala. Ini sebuah ketangkasan. Karena serigala itu diumpamakan. Karena pada waktu itu serigala itu dilihat ada positifnya begitu. Tapi kalau dikatakan Paulus serigala dan lain sebagainya, Bapak adalah iblis. Kita lihatlah karakter Paulus setelah bertobat. Ada enggak perilaku yang amoral dalam dia? Kalau Paulus pernah melakukan perilaku yang amoral,
dan menyuruh saya untuk memiliki perilaku yang amoral. Detik ini surat-surat Paulus kukoyak, kubuang, saya jadi agama Batak, permalim. Tapi saya tidak pernah menemukan perilaku yang bisa dibandingkan, disandingkan dengan iblis dalam diri Paulus. Tapi justru saya melihat kekudusan, keagungan, kebesaran Yesus dalam diri Paulus dan ajaran Paulus. Itu saja jawaban saya. Mungkin teman-teman coba si Jul ini suruh keluarin ayatnya. Ayat mana yang mengatakan Bapak di dalam Kristus, di dalam Yesus? Coba. Silakan Bang Juma, dipertajam pertanyaannya. Jadi kita dapat poinnya nih, nangkep. Iya, ayatnya aja tunjukkan biar kita ayatnya tunjukin. Kita kasih penjelasan gitu loh. Jangan cuma ayat. Tunjukin ayatnya. Dibuka. Ya. Oke, silakan Bang Juma dipertajam pertanyaannya. Ya, kalau bisa saya nggak usah di-mute lah. Ya, nggak usah di-mute. Jangan di-mute ya. Oke. Thank you. Iya. Ayatnya keluarin Jul, ayatnya Jul. Oke. Jadi si Erben ini, saudara saya ini kok larinya kemana-mana gitu ya. Iya, maka itu ayatnya dikeluarin aja dulu. Pertanyaan saya kepada kalian yang Kristen ini, nggak usah minta ayat dulu. Akui aja dulu. Kok nggak bisa minta ayat? Siapa di dalam kitab Anda yang pernah mengaku Bapak? Sekarang ayatnya mana? Saya belum tanya ayat. Saya tanya kepada Abraham kalian. Bapak. Kalian pernah membaca kitab kalian atau tidak nih? Ya, tadi kan sudah. Yang pertama kan tadi sudah. Ketika Yakub menerangkan keturunannya Benyamin jadi serigala, Paulus ngaku serigala. Ngaku dari keturunan Benyamin. Oke. Saul Benyamin. Paulus ngaku dari Benyamin kan? Saul dari Benyamin. Iya, saya tanya. Bukan Paul itu tidak pernah ngirim surat, tidak pernah ngarang-ngarang surat. Paulus yang saya maksud. Nah, sekarang gini. Di dalam Yohanes 8 pasal 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Iya. Oke. Nah, di dalam 1 Korintus 4 pasal 15, Paulus mengaku buka ya. Paulus mengaku sebagai tolong bukain dong 1 Korintus 4. Bapak dengar aja dulu. Di dalam Yesus Kristus, betul? Buka dulu aja 1 Korintus 4. Saya lebih hafal kitab Anda daripada Anda. 1 Korintus 4 ayat berapa? Pasal 15, bukan ayat. Pasal 15. Ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan. Oke, kena enggak di situ iblis yang menjadi bapakmu? Kena enggak di situ Paulus sebagai bapak? Karena akulah yang dalam Kristus Yesus. Oke. Ya. Paulus di dalam Kristus Yesus menjadi bapak, menjadi pendidik, kan di sebelumnya kan dikatakan pendidik dalam Kristus. Oke, saya lanjut pendidik ayatnya. Di dalam Kristus. Saya lanjut ayatnya. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Pertanyaan saya, atas kehendak dan keinginan siapa kalian menuhankan Yesus? Keinginan dari Allah Bapa. Di mana Allah Bapa memerintahkan kalian menyembah Yesus? Yohanes 3 ayat 16. Apa yang diterangkan Bapak di situ? Karena begitu besar kasih Allah kepadanya lah ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Oke. Mana perintahnya menyembah kepada Yesus? Mana perintahnya menyembah kepada Yesus? Ya dong. Di situ dikatakan apa? Apa? Percaya kepadanya tidak binasa. Orang yang percaya kepadanya tidak binasa, kan? Betul nggak? Oke. Nah sekarang percaya kepada Yesus itu gimana menurut Yesus? Menyembah dia atau mengikuti perintah-perintahnya? Oke, saya jawab mengapa orang ikut Kristen jalanku, menyembah Yesus. Ya, menyangkal diri, pikul salib dan ikut jalanku. Di mana Yesus mengatakan bahwa ikut jalanku adalah aku menyembah aku, sehingga Kristen menyembah Yesus. Ya kan mengikuti jalannya Yesus. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 10 pasal 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Yesus tidak pernah menyembah Yesus. Oke, saya jelaskan ya. Silakan. Jadi mungkin ini kurang literatur tentang arti kata menyembah. Ya terserah, yang pastinya Yesus kalian Tuhan kan. Nanti. Makanya saya bilang samamu, siapkan waktumu untuk saya. Cerita. Ini kesempatanmu loh. Ini saya bertanya, kamu nggak usah jualan obat, Erben. Siap. Sembah itu pernyataan hormat dan hikmat. Apakah Yesus layak dihormati? Sangat layak.
Karena dia terkemuka di bumi di sorga, dia nanti akan datang raja segala raja, di hakim yang adil. Itu arti kata menyembah. Kata atau perkataan yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Ini arti kata sembah. Enggak, yang saya tanya sama Anda, keinginan siapa? Atas keinginan siapa Anda? Sebentar Bang Juma, biar dijelaskan. Tenang, duduk di boncengan. Nanti setelah Bang Erwin menjelaskan, menghormati kalau dengan mau disanggah silakan. Menyembah itu menghormati dengan mengangkat sembah, memuja, ya, mengaku di bawah perintah takluk. Ya kami tunduk kepada Kristus. Itu ya. Jadi sekarang pemahamanmu tentang menyembah itu juga harus diluruskan. Menyembah itu proskuneo, LAI, menyembah bersujud. Yesus layak sujud. Orang muslim aja sujud ke arah Ka'bah sana nggak masalah kok kami. Oke ya. Perhatikan ini. Di dalam PL itu raja disembah. Ini ya kita lihat ya. Baru menyembah kepada... Tapi raja-raja tidak diseterakan satu pribadi di luar daripada Allah Bapa kan? Kau usah panasan, kau duduk di boncengan dengan baik. Berhala juga disembah. Jadi artinya kamu kurang luas pemahamannya tentang arti kata menyembah. Ini saya tunjukkan data-data. Oke, intinya sudah. Intinya saya sudah dapat. Dengar dulu. Kalian menuhankan Yesus. Dengar dulu. Kamu kok bapak gurunda kok kayak TK kamu? Saya tidak butuh jawaban Anda lagi. Saya sudah ngerti. Lalu kemudian kalimat selanjutnya di Yohanes 8 itu dikatakan, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Kalau kamu nggak dengar nanti, yang tolong di-mute dia. Kalau kayak gitu nggak sopan. Sebentar Bang Juma, biar dikasih selesai dulu penjelasan dari Bang Erwin. Alasan Yesus selalu disembah. Silakan. Ini ya, saya tunjukkan samamu. Orang Majus menyembah Yesus, orang Kusta menyembah Yesus, seorang kepala rumah ibadah menyembah Yesus. Baru di sini dikatakan para murid menyembah Yesus, perempuan Kanaan menyembah Yesus. Seorang datang menyembah Yesus sakit ayan, disembuhkan Yesus. Jadi banyak orang menyembah Yesus dan Yesus menerima. Karena banyak orang melakukan penyembahan seperti itu kepada Yesus. Maka kami sembah Yesus, nggak ada masalah. Cuma kamu nggak memahami arti kata menyembah. Duduk tenang di boncengan, dengarkan aku ceramah. Erben, saya tidak butuh khotbahmu Erben. Saya lebih paham kitabmu daripada kau Erben. Kamu itu anak-anak. Oke, lihat ini ya. Lihat. Tolong pada Yesus, kenapa kamu nggak contohkan itu? Ini lihat ini. Satu-satu bicara ya. Kata menghormati dalam teks Yunani itu timao. Orang-orang yang menyebut dia Tuhan, Erben. Oke, dengarkan. Kecuali nanti aku jelaskan samamu Yesus Tuhan, tenang. Bukti Yesus Tuhan ya. Ini data-data saya. Yesus harus disembah. Moderator, saya sudah tidak butuh jawaban dia. Oke, saya nggak butuh. Saya tunjukkan aja. Waktu. Lalu kemudian di dalam Yohanes 8 itu dikatakan, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Pertanyaan saya, siapa yang membunuh murid-murid Yesus angkatan pertama? Jawab. Berarti kamu kurang memahami kata itu. Ia pembunuh manusia sejak semula. Ya. Sejak semula di situ kapan maksudnya? Ya, iblis yang menjadi bapakmu, kau ingin melakukan keinginan bapakmu, dan bapakmu itu membunuh manusia sejak semula. Ayo. Di dalam Kisah Para Rasul 8 pasal 3 diterangkan, Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah untuk menyeret laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Lalu kemudian Galatia 1 pasal 13, Paulus mengaku, sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. 1 Korintus 15 pasal 9. Karena aku adalah... Oke, Bro Juma, saya pikir saya sudah nangkap jawabanmu. Coba dong ditunjukkan Yohanes yang disebutkan si Juma tadi. Ia adalah pembunuh sejak semula. Itu siapa? Yohanes berapa tadi? Oke, coba biar tidak melebar. Iya, Yohanesnya tadi. Ya, berarti saya yang harus bonceng kamu, Erben. Yohanes 8 pasal 86. Yohanes 8 pasal 44. Sapu tangan, kamu hapus air matamu malam ini. Iya, kamu hapus air matamu. Sudah tergenapi ya, yang tadi serigala Benyamin, Paulus. Iblis yang mengaku Bapak, Paulus. Kristen menyembah Yesus karena Paulus. Yang membunuh murid Yesus asal mula, Paulus. Nah sekarang kita lanjut sesi berikutnya. Bentar. Kamu itu bertanya kan, tentu bertanya. Kesimpulan kayak gitu, Bang Juma kan bertanya ke sini. Jangan mana tadi ayatnya tadi? Yohanes berapa tadi, Bro? Silakan Pak, kasih begini. Yohanes berapa tadi? Bentar dulu penunggang kuda.
Yohanes berapa? Bro Awi, Enggak. Aku mau jawab. Ya, Dikit maksudnya aja. gini Bro Awi, jangan Kita simak dikasih dulu jawabannya. kesempatan. Gini Kita Bro beda, Awi, kita jangan beda dikasih ayatnya. kesempatan. Iya, sebentar Bro Bang Erben. Jangan dikasih kesempatan saudara muslim membuat kesimpulan. Kita kan juga nggak mau membuat kesimpulan di saat kita bertanya kepada kalian kan. Bukan membuat kesimpulan. Itu kan tadi sesuai jawabannya Bang Erben kan. Kalau memang tidak benar, silakan disangkal. Oke, silakan Supaya Bang nggak Kasih. melebar. Nggak benar semua kok. Yohanes berapa tadi? Ya Yohanes berapa tadi? ampun. Ya, supaya pasti nanti kau lari kemana-mana. Yohanes berapa tadi? Yohanes 8 dia bilang tadi. Ayat Berapa yang iblislah bapakmu? Ayat 44. Ini Erben ini malas sekali baca gospel. tenang. Oke, Iblislah yang menjadi bapamu. Perhatikan, kita mulai ya. Kata Yesus kepada mereka. Mereka siapa di sini? Jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku. Siapa di sini bapamu? Kita akan lihat di dalam Yohanes 8, Yesus berbicara kepada siapa di situ. Ya. Jadi di sini harus kita melihat di situ ayat 37, kita lihat di sini, aku tahu bahwa kamu ini adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak boleh beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat Bapakku itulah. Jadi di sini kamu adalah, tetapi kamu berusaha membunuh aku. Siapa yang berusaha membunuh Yesus di sini? Bukan Paulus cuma. Bahkan di zaman ini Paulus itu belum diketahui jejaknya. Karena Paulus itu bertobat setelah Yesus terangkat ke surga. Dan Paulus tidak ada andil di dalam rencana untuk membunuh Yesus. Artinya cuma kamu tidak memahami cara belajar Alkitab yang benar. Makanya saya bilang beberapa hari lalu kepadamu, kamu itu belajar Alkitab mirip kayak iblis. Suka mengutip ayat tapi tidak ada esensi yang benar. Sudah terjawab tadi, sudah klop semua tadi Erben. Nah, sekarang kalian buka Yohanes 6 38 sampai 40. Coba sekalian Yohanes 6 ayat 38. Coba. Ya. Dibacain Pak Erben biar kepanasan kupingnya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada hari zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Oke, terangkan bro. Apa yang Anda ingin jajakan di situ? Ya. Apa? Di ayat itu dikatakan, jelas dikatakan bahwa kita harus percaya kepada anak. Ya, percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Ya sebagai juru selamat, sebagai Tuhan. Ya. Oke. Yohanes juga juru selamat. Yohanes juru selamat? Iya. Mana tulisannya Yohanes juru selamat? Wah, ternyata bukan cuma Erben yang malas belajar ya. Coba, iya. Kamu juga ya, ternyata. Mm-hmm. Coba baca di Matius 21. Matius 21. Ya, coba. Coba. Silakan dibuka Matius 21. Matius 21 Pak Erben. Ya. Ayat 32 coba. Bagaimana seorang pesundal pelacur, pemungut cukai bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Oke. Hanya karena percaya kepada juru selamat bernama Yohanes. Mantap. Yesus luar biasa memang. Sebentar Bang Juma, biar dijelaskan. Silakan Bang Kasih. Saya baca ya. Dengarlah suatu perumpamaan yang lain. Perumpamaannya adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Tadi di Matius 21 nomor berapa? Ayat 32. Oh, salah ini. 32 di atas. Oke, kita mulai 31. 31 mulai, Bro. Ya. Silakan. Mau 31, mau 30. Siapakah silakan. di antara kedua orang itu melakukan kehendak ayahnya? Jawabnya mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal dan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Yohanes menunjukkan jalan kebenaran.
kamu bisa membaca kah menunjukkan jalan kebenaran? Itu Kebenaran. juru selamat itu namanya. Oke. Halo, ayo baca Siapa? lanjutnya. Dengar Baca, dulu, baca, seterusnya dengar baca. Dengar dulu ya. Mari kita baca dengan seksama dalam tempo yang 32. saya singkat-singkatnya. Ya. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan Kan jalan kebenaran kepadamu. dan Dan kamu tidak kamu bisa diam percaya. nggak? Bisa diam nggak? Saya ajari kamu. Kamu punya rem nggak? Kalau nggak biar pinjak remnya. Silakan Pak Kasih Panas Sejati. ini. Oke. Hai. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan Yes. kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi Yes. pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yohanes. jalan kebenaran yang diberitakan Itu oleh Yohanes. Yohanes. Nah, Maka terus jalan Herman, kebenaran yang Herman. diberitakan oleh Yohanes, Ya. Yohanes. Yesus. Biar dia ngerti Di nih, mana? Pak Di Irfan. mana dikatakan itu? Di ayat Yesus ini, ngomong, Yohanes aku jalan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang Irfan. sampai kepada Bapa Ya. kalau tidak melalui aku. Deal. Coba sekarang tunjukkan kepada saya Yohanes mengajarkan bahwa sembahlah Yesus sampai pemungut-pemungut cukai ini masuk ke dalam kerajaan surga. Yohanes 1:29 kok jelas kok. Apa yang diterangkan oleh Yohanes 1 di situ? Yohanes 1:29. Aduh, Jul, gue udah Pada bilang. keesokan Ya, harinya, Sobat ayat. Silakan. Yohanes Ini silakan. 1:29, pada Pak Irfan, keesokan bacain. harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, terus? Yang menghapus dosa dunia yang layak disembahlah. Yang Ayat berdosa gitu. 30-nya, Pak Irfan. Ayat Hah? 30-nya. Ayat 30. Dialah yang kumaksud ketika aku Oke. katakan kemudian Jadi jelas daripada ya, aku Pesundal akan datang ini, seorang dengar, yang telah mendahului aku dengar. sebab dia Pesundal telah ini, ada sebelum aku. pesundal ini masuk ke dalam sorga dan juga Hmm. pengut-pengut cukai itu Yesus belum disalib. Hanya karena menerima Yohanes, ajaran yang ditunjukkan oleh Yohanes, yaitu menyembah hanya kepada Allah Bapa. Itu diterangkan dalam Yohanes 14. Nah, Sepertinya- kemudian kembali kepada Sebentar, Yohanes 8 tadi. Oke, Apabila tunjukkan. ia berkata, ia dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri. Ini siapa ini? Ya kita lihat aja dulu ayatnya. Karena gini, kamu kurang bisa membaca ayat. Kenapa jadi buka Al-Quran ini? Bentar, jangan dibuka Qurannya. Buka ayatnya yang tadi dong. Kenapa Mana jadi ke Al-Quran ini? Yohanes 8 ayat 15. Yohanes Nah. 8 ayat 15. Dibuka dong biar kita lihat sama-sama. Kita tunjukkan Tidak- sama penonton. Tidak usah lari-lari ke Al-Quran, tidak perlu. Tidak perlu Iya, lari. kami Yohanes nggak butuh itu kok. 8 Iya. pasal 44. Si Alkitab Bapak yang dibuka, ini, Alkitab. yang iblis ini, ya. Jadi teman-teman yang Bapak mungkin dusta mau ini, menjelaskan lagi gantian lah. apabila Sebentar, ia berkata, sebentar, ia saya- berdusta, biar- ini siapa? Sebentar Bang Cuma. Iya. Dari saya Bang. Sebentar biar Oke, dijelaskan silakan. Bang Cuma. Citos, Silakan. silakan Citos. Oh, iya. Silakan, Silakan Citos. Permisi Bang Juma ya. silakan, Jadi silakan. mungkin Bang Juma pernah mendengar tulisan di belakang truk ya. Itu dikutip dari Ustadz yang terkenal Good Miftah kalau nggak salah. Dia mengatakan seperti ini. Tidak usah Pada lari ke akhirnya Miftah. Tidak usah lari ke sebelah. saya Tidak usah. saya bukan Kita tipikal sesuai nyindir kitab Bang. aja. Saya Tidak. bukan tipikal nyindir. Mungkin Pak Citos ini tidak mengkutip tadi malam ya. Tidak boleh nyebrang ke sebelah. Silakan Oh. jelaskan sesuai keimanan Anda, sesuai apa yang Anda yakini. Silakan sebentar itu Bang Awi. tidak Ya, silakan Bang berarti Citos. tidak meyakini Sebentar apa yang Anda sebentar. baca itu. Iya, sebentar Bang Awi. Oke, sebentar Bang Awi. Biar Bang Citos. Citos lah nggak usah lompat-lompat ke sebelah. Silakan lanjut. Dia tidak mengutip ayat, saya cuma mengutip kutipan. Dia bilang seperti ini, pada akhirnya justru ahli maksiatlah yang akan masuk surga jika dia bertobat. Ada Itu dalam aja, kitab Pak. Anda itu. Ada dalam kitab Itu Anda. begini Bang, saya kan Ya, mengambil betul dari itu, ada. betul memang, betul. Nah, Taruh ya satu-satu dong. itu Iya, untuk saya iakan menjelaskan itu, betul. untuk menjelaskan pemungut cukai dan orang dan wanita Sunda mereka Bertobat. akan masuk surga. Itu Bertobat Bang. dan tidak mengimani salib. Oh, Karena Yesus belum disalib. Betul ya? Oke, nah sekarang Mereka percaya kepada Bentar, Yesus, Bang. Citos, nggak ada di situ. jelaskan Mereka aja. percaya Sebentar kepada Bang Cuma Cuma. kau jangan Sebentar, Bang potong-potong Cuma. Biar dong. diselesaikan. Iya, Cuma. Bang Cuma sebentar dulu. Apa biar nggak ada rem diselesaikan di sama situ? Bang Biar Citos. ku rem dari sini, ku injak remnya. Oke, oke. Iya. Sebentar. Moderator, Bang Awi, amankan dulu tolong anak buahmu ini. ditertibkan, Kalau Bang nggak Awi. nanti ku injak remnya Ya, dari sini. siap Bang Awi. Itu tolong jangan dipotong-potong bilang Lanjut sama dulu. saudara Ya, yang oke. Muslim. Silakan Bang Citos. Jangan dipotong, tapi Iya. nanti kalau bicara jangan dipotong juga. Silakan. Ya, silakan. Pada intinya Makanya dilempar ke cuma bilang itu aja. moderator. Sebenarnya poinnya sudah jelas ya. Yang dimaksud Yesus. Jadi kan saya melihat, mohon maaf nih Bang Juma, ketika melihat
ayat yang kayaknya cocok, itu Bang Juma akan mengambil itu. Kalau misalnya itu demikian, tafsir Anda ini keliru, Bang. Bukan Jadi, tafsir loh ini ayat Cara- dijelaskan Bang Juma, oleh ayat. Sebentar, Sebentar, Bang Bang. Juma, Sabar, Bang Juma. sebentar. Sabar. Biar Kita diselesaikan dengar dulu Bang Juma. Kita dengar dulu, Ya. kita dengar dulu. Jadi Ya. cara Waktu Anda masih panjang. cara Anda menafsir ini akan berpotensi seperti ini. Oh, Alkitab itu mengajarkan bunuh diri karena Yudas bunuh diri. Nah, itu kan logika yang keliru. Karena kita lihat konteks. Jadi teks tanpa konteks adalah preteks. Lah, Anda berhenti di preteks dan Anda loncat ke konteks yang lain. Konteks itu ada dua, Bang. Ada konteks dekat dan konteks jauh. Dari awal Anda mengatakan Benyamin tadi, itu ketika Anda nyambung-nyambungkan itu ke Paulus, itu sudah lempar ke konteks jauh. Jadi konteks yang diucapkan oleh Yakub tadi apa? Nah, itu Anda mistranslate-kan kepada Rasul Paulus. Padahal Rasul Paulus ini diakui oleh para rasul yang lain. Ada rasul yang tidak diakui justru. Yang justru saya nggak tahu. Anda bisa percaya. Maaf ya. Ya mungkin gitu jadi. Thank you. Oke, terima kasih. Sebentar, Bang Awi, biar ditambahin dulu sama Coach Lili. Silakan, Coach Lili. Oke, sebelum ditambahi, saya saran begini ya, dalam teman-teman Kristen menjawab supaya bertingkat, jangan kembali lagi. Tadi ini kan sudah berjenjang bagus sudah jawabannya. Citos kembali lagi ke awal. Ini kan agak makan durasi, ini durasi kita nggak panjang. Tolong kalau teman-teman Kristen menjawab biar berjenjang aja. Apa yang ditanyakan bertingkat, jangan kembali lagi ke awal tadi. Itu kan pertanyaan pertama. Dijawab lagi sama Pak Citos barusan ini, sedangkan kita sudah pindah dari situ. Maksudnya seperti itu loh, supaya ada poin Pindah yang kita kemana dapatkan. Awi? Dari tadi Hijul larinya ke situ-situ doang Awi. Pindahnya kemana? Ini sudah beda-beda kembali lagi tadi Oke, ke oke, Yakob. jangan sampai Kita moderator sudah yang jauh debat sama bahasannya. narasumber ya. Siap-siap. Oke, Bang Awi, nggak usah debat sama narasumber sama Pak moderator. Silakan, Coach Lili. Aku nambahin Charlie. sedikit dong. Ya, sebentar halo, dulu, halo. Silakan, Sorry, Coach Charlie. maaf ya. Enggak, bentar aja. saya- Yohanes 8 tadi itu udah nggak jelas lah. Bapak sebentar. di situ udah lah. Bro, Silakan. 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 Jadi gini teman-teman. halo, Kalau ya, tolong. enggak Gimana? aja. Kalau umat muslim bertanya, mencari kebenaran atau apa? Karena aku lihat selama ini kalian tidak mencari kebenaran. Kalian menafsirkan Alkitab sesuka gigi kalian. Jelas-jelas teman-teman sudah menjelaskan semua. Dan Alkitab sangat jelas tadi, apalagi yang Yohanes 8, 44. Jawabannya 43. Siapa yang tidak mendengarkan Yesus? Iblis. Bapamu iblis. Jelas. Jadi siapapun, orang beragama manapun, yang tidak mendengarkan firman Allah atau firman Tuhan, itu iblis. Logika mudah. Oke, lanjut. Oke, interupsi dulu. Sebentar. Ini kan perlu saya tanggapi apa yang dikatakan Pak Domba Kecil ya. Kami di sini bertanya bukan untuk mencari kebenaran, ya. Kami mau menguji kebenaran Anda. Kan begini, perlu Anda ketahui, ketika saya membuka kemarin, saya mengatakan, silakan teman-teman Kristen bertanya apa yang mau ditanyakan, atau memberikan pernyataan, bahkan pendapatnya silakan sampaikan di sini. Nah, kami pun harapkan, begitu saat ini, kami boleh menyampaikan pendapat kami tentang apa yang kalian pahami itu. Bukan Oke, nggak apa-apa Bang Awi. Ya, pendapat lagi boleh mencari disampaikan kebenaran. Bang Awi, tapi jangan sampai membuat kesimpulan ya. Silakan Coach Charlie, silakan. Silakan Pak Charlie. Halo, ya, silakan. maaf ini sorry, saya maksudnya gini ya. Kalau saya lihat untuk narasumber Kristen kok agak strict banget ya. Saya aja di-mute berkali-kali dan saya mau ngomong nggak bisa gitu ya. Tapi kalau Ustadz Zuma ini ngomong, dia langsung ngekat gitu, nggak ada konsekuensi buat dia. Langsung aja, Bro. Nah, saya tunjukkan Oke, saya tunjukkan maksudnya ya. Ini tadi Bro Zuma ini dia ngomong ya tentang ayat-ayat di dalam Alkitab. Nah, ini saya tunjukkan dulu ya. Anda harus tahu konteks Alkitab ya. Di sini ya di Matius 13 ayat 10 sampai 13 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya bertanya kepada Yesus, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Nah, jawab Yesus, kepadamu di sini adalah murid-muridnya. Diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Nah, saya tanya dulu Zuma, dia termasuk golongan yang mana ya?
apakah dia termasuk murid-murid Yesus atau yang disebutkan di sini sebagai mereka. Ya, nah kalau misalkan di situ Zuma termasuk sebagai yang mereka, maka ini kata Yesus. Itu sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi di sini itu sebabnya Zuma tidak mengerti karena dia bukan murid Yesus. Nah, dia menggunakan perumpamaan-perumpamaan di dalam kitab Kejadian 49 yang menggambarkan bahwa Benyamin itu seperti serigala yang membagi-bagikan jarahannya kepada saudaranya. Itu adalah sebuah simbol yang baik, penggambaran yang baik, ya, perumpamaan yang baik. Ini menunjukkan kepemimpinannya dia yang mengasuh saudara-saudaranya. Nah, sekarang saya mau ngomong juga tentang waktu di dalam Kisah Para Rasul 7, ya, ini jemaat Yesus yang dibunuh, ya. Ini kita buka ya di dalam Kisah Para Rasul pasal 7, ya. Nah, ini waktu Stefanus ini dirajam, ya. Dan di sini dikatakan bahwa Paulus itu menyetujui, ya. Di mana ya? Dikatakan bahwa Stefanus ini kan di hadapan para imam nih, ya. Ini ada imam besar, ya. Itu dia di hadapan para Sanhedrin, majelis agama Yahudi, ya. Nah, kita lihat di bawah ini, Stefanus ini yang sebagai pengikut Kristus, ya, ini dia dirajam, ya, dirajam, dan di sini dikatakan, ya, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu, ya, jadi Stefanus ini kan dirajam di depan para orang banyak. Ya, orang-orang Saulus banyak. 7 itu 8, Bang. 8 ya, pasal, ayat 1. Ayat 8, ya. Ayat 8. 8 ayat 1. Pasal 8 ayat 1. 1. Ya, pasal 8 ayat 1, ya. Bentar. Di sini ya dikatakan bahwa Saulus juga setuju bahwa Stefanus dibunuh, ya. Stefanus yang dibunuh, ya. Nah, sekarang kita kembali kepada ayatnya. Stefanus ini adalah pengikut Kristus yang dia mengakui bahwa, ya, di sini Anda baca ya Zuma, ya, biar Anda paham, ya. Nah, di sini dikatakan Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus mengakui Trinitas Tuhan, ya. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah, ya. Nah, lalu mereka menyeret dia, melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan seorang muda bernama Saulus. Jadi Saulus saat itu adalah murid dari imam besar Gamaliel, ya, yang masih sebagai orang Yahudi. Dia termasuk dari Sanhedrin. Jadi dia termasuk adalah majelis kehormatan orang Yahudi. Ya, mereka melempari Stefanus. Waktu Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dia mengatakan, jemaat Yesus ini yang kamu tadi sebut jemaat Allah, mengatakan, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ya, dia mengakui Yesus adalah Tuhan. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah kau tanggungkan dosa ini kepada mereka." Ya, kepada si Zuma ini, jangan dia, karena dia tidak mengerti apa yang dia katakan, bahwa saat itu Saulus masih dalam posisinya sebagai orang Yahudi, taat kepada hukum Taurat, ya. Dan orang-orang Kristen saat itu dizolimi oleh mereka. Nah, sekarang kamu bela yang mana? Apakah kamu bela Saulus yang akhirnya bertobat menjadi Paulus, atau kamu membela Stefanus yang menyetujui, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan? Silakan Zuma, kalau misalkan kamu mau jawab. Terima kasih. Oke, gampang itu. Ya, Yesus mengatakan, "Bapa yang telah mengutus aku, wajahnya tidak bisa kau lihat, suara yang pun tidak bisa kau dengarkan." Jadi Ya, cerita langit terbuka, kemudian melihat Tuhan di langit. Satu-satu bicaranya, itu. silakan Bang Juma, Ya, silakan. giliran saya, ya. Itu bertentangan dengan pernyataan Yesus sendiri. Saya balik tanya kepada Anda percaya Yesus atau percaya kepada Stefanus? Kembali kepada tema, ya. Di
Di situ diterangkan di dalam Yohanes 8 pasal 44. Apabila si iblis ini, si bapakmu ini berkata, ia berdusta dan ia berkata atas kehendaknya sendiri. Saya ingin tanya kepada anda semua ini, sahabat-sahabat saya. Noise, Pak, Ya. Siapa di dalam kitab Anda itu yang mengaku menulis kitab dengan huruf-huruf yang disusunnya dengan tangannya sendiri, lalu kemudian dia mengaku jika kebesaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, itu siapa? Lalu dia katakan begini, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Berarti apa yang dikatakannya itu bersesuaian dengan apa yang diramalkan oleh Yesus dalam Yohanes 8 pasal 44. Apabila ia berkata ia berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini saya kasih sedikit referensi supaya sahabat ini bisa memahami. Di dalam 1 Yohanes 2 pasal 18-19, Yesus mengatakan begini, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Dan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Berarti zaman Yesus antikristusnya ada. Lalu di pasal 19 diterangkan oleh Yesus begini. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kalau kemudian sahabat saya mengatakan, Paulus itu bertaubat. Sekarang begini. Di mana Paulus mendapatkan pengajaran bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan bagi Bani Israel. Silakan. Silakan, Coach Charlie. Tolong dibuka mute-nya, Brother Charlie. Ya, tolong, ini sorry nggak bisa buka mute sendiri. Satu-satu ya, karena Bro Zuma ini banyak sekali ngutip ayat, tapi saya tadi sudah menunjukkan bahwa dia adalah termasuk dari golongan yang disebutkan mereka oleh Yesus yang tidak memahami apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Saya share screen ya ayat di sini. Ini di dalam Yohanes 5 yang dikatakan ya ayat 37 ini mengatakan Bapa yang mengutus aku. Ini yang kata-katanya dari Zuma, dikutip Zuma tadi ya. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, Anda harus memahami konteks ayat ini itu ditujukan kepada siapa. Jadi kita lihat dulu di dalam ayat 18 di sini. Ya, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya dia. Lalu di ayat 19, Yesus mengatakan, Yesus menjawab mereka. Jadi ini adalah jawaban Yesus kepada orang-orang Yahudi. Dan dia ini tidak mengatakan di ayat 37 ini kepada orang-orang Kristen atau murid-muridnya. Nah, Anda harus paham konteks ayat waktu Anda membaca ayat Alkitab. Ya. Jadi Anda harus mengerti, ini stakeholdernya yang disebutkan di dalam ayat itu siapa saja. Jadi pihak pertama yang berkata siapa, yang diajak berbicara siapa, dan orang ketiga yang diajak diceritakan saat itu siapa. Jadi Anda tidak bisa sembarangan mengatakan kamu tidak pernah mendengar siapa, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini adalah ucapan yang dikatakan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak pernah mendengar suara Tuhan, rupanya pun tidak pernah dilihat. Tetapi Matius, ya saya buka ayat Matius 5 ayat 8 ya. Matius 5 ayat 8 ini dikatakan ya. Ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Nah, saya tadi tunjukkan ya, di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat Kisah Para Rasul 7, waktu Stefanus ini dirajam ya, dia melihat, yang dikatakan di sini, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan dia melihat kemuliaan Allah, melihat Allah. Yesus duduk berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, dia melihat Yesus itu berdiri di sebelah kanan Allah. Dia melihat Allah. Kalau enggak dia akan mengatakan, "Oh, Yesus berdiri di sebelah siapa ya?" Gitu. Nah, jadi kalau misalkan Anda tidak bisa melihat Allah, Anda harus memeriksa hatimu dulu sesuai dengan Matius 5 ayat 8 ini ya. Ya, Anda harus pahami dulu konteks-konteks ayat Alkitab. Anda tidak bisa coba-somot seperti itu ya. Jadi Anda bisa melihat Allah. Loh, jelas Kak, saya melihat kemuliaan Allah karena Yesus Yesus mengatakan kepada Filipus saat Filipus bertanya, tunjukkan kepada kami Bapa. Loh, Yesus mengatakan kepada Filipus, setelah sekian lamanya engkau mengikut aku dan aku mengatakan engkau mengatakan
tunjukkan kepadaku Bapa. Loh, bukankah kamu melihat Bapa setelah melihat Yesus? Aku melihat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ya, kenapa kamu tidak bisa melihat? Karena kamu periksa hatimu dulu, ya. Nah, kamu pahami dulu konteks-konteksnya, ya. Jadi jangan Anda sembarangan. Tadi ada banyak pertanyaan. Yang dilakukan Stefanus itu menurut pengarang, itu dia lihat dengan matanya, bukan dengan hatinya, bro. Bro Charlie. Itu loh. Ya. Kita beralih dulu ke 1 Yohanes 2. Boleh tunjukkan sekalian, bro? 1 Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 8 tentang para pendusta. Bukan. Ya. 1 Yohanes 2 antikristus. 1 Yohanes Ya, 2 pasal 18 pasal 19. 1 Yohanes ayat 2. 1 Yohanes 2 ayat 18 19. Oke. Sebentar ya. Ayat ya. 1 cuma gagal memahami kenapa dikatakan dia ini perkataan Yesus. Ini surat Yohanes. Surat Yohanes ini ditulis dia kepada jemaat secara umum. Berarti bukan sabda Yesus ya? Kau diam dulu, nanti ku injak rem. Sebentar Bang Juma, sebentar biar sampai selesai dulu. Silakan. Oke, biar diselesaikan dulu oleh Erben, nanti baru di closing juga dari Bang Juma, baru pindah ke penanya berikut. Silakan oleh Erben. Sebentar Ya. Jadi Silakan. ada kegagalan pemahaman bro di sini bahwa ini pengajaran Yohanes tentang bahwa waktu itu sudah akhir apa ada antikristus. Tetapi siapa antikristus? Kamu tidak membaca utuh. Coba ayat 22 dong. Siapakah pendusta? Bukankah dia yang menyangkal Bapa, menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Pertanyaannya, apakah Paulus menyangkali Yesus? Tidak. Apakah Paulus menyangkali Bapa? Tidak. Permisi Bang Erben. Iya. Permisi Bang Erben. Jadi Poin penting di situ Bang Erben adalah dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Kekristenan tidak menyangkal Bapa dan Paulus juga tidak kan? ada lam yalid walam yulad di dalam kekristenan. Silakan Bang. Oke. Jadi jelas ya Juma ya. Jadi makanya di sini kayaknya gini deh, nanti ku ajarilah kau belajar hermeneutik, bagaimana mempelajari Alkitab itu aja. Hermeneutik saya tanggapi ya. Samamu. Udah. Sabar Pak ya. Oke, silakan Bang Awi. Oke, Saya ini tanggapi kesempatan sedikit dulu. sabar Bang. Ini kesempatan terakhir Bang Juma sebelum pindah ke penanya berikut. Silakan di closing. Baik. Terkait menyangkal Bapa, menyangkal Anak. Bapa itu siapa menurut Yesus? Dan Yesus itu siapa menurut Yesus? Mereka yang tidak mendudukkan Bapa menurut Yesus dan tidak mendudukkan Yesus menurut Yesus, tapi mendudukkan Bapa menurut Paulus dan mendudukkan Yesus menurut Paulus, itulah yang menyangkal Bapa dan menyangkal Yesus. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya dan mengenal Aku sebagai utusanmu. Berarti Bapa Tuhan, Yesus utusan Tuhan. Nyangkal dari itu, itulah sang pendusta itu. Kemudian berbicara mengenai oknum yang dimaksud oleh Yesus, diterangkan dan dibantu oleh Anda di dalam Kisah Para Rasul agar Anda memahami pasal 18-13. Ia ini berusaha meyakinkan orang-orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Kemudian diterangkan lagi di Kisah Para Rasul 21 pasal 28. Hai orang-orang Israel, tolong inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Di dalam Kisah Rasul 23 pasal 12, dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan bersumpah untuk mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Lalu kemudian terakhir di dalam Kisah Para Rasul 24 pasal 5 diterangkan, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kecauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia dan yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani atau di terjemahan lama Kristen. Terakhir dari saya, sahabat, kembali ke dalam Kejadian 49 pasal 27, ketika Yakub menerangkan tentang anaknya, meramalkan tentang Benyamin, di situ diterangkan bahwa Benyamin kelak seperti serigala yang merampas makanannya pada waktu siang, memangsa mangsanya, memakan mangsanya, dan pada waktu siang ia membagi-bagikan rampasannya. Ini nubuatannya adalah mengambil pengajaran Bani Israel yang hanya untuk Bani Israel, kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh bangsa dengan menjajakan nama Yesus. Maka Yesus mengatakan, waspadalah pada pengajar-pengajar palsu yang datang dengan memakai nama bahwa akulah dia, akulah Mesias itu.
Demikian dari saya. Terima kasih sahabat-sahabat. Sebentar, Paulus Oke, tidak pernah sebentar, mengakui dirinya adalah Yesus. sebentar. Silakan Bro Duran ditanggapi dulu yang untuk terakhir Bro Duran. Silakan. Oh, Setelah itu saya baru nanti kita bingung ke penanya Pak Wi. Silakan Bro Ini Duran. harus kita tanggapi karena Saya Iya, bingung sebentar. antara kereta api sama mulutnya si Jul nih. sabar, Cocok. sabar, Mohon sabar. maaf, Tidak kita- usah kita jangan dibahas seperti itu, kereta Bang api. Fer. Tidak usah, Oh, tidak ya. usah. Oke, Jangan waktu Jangan justru seperti ya. itu. Silakan. Thank you. Oke, Silakan, itu Bro tadi yang Duran. terakhir dari Bang Jul. Coba Nanti sekarang penanya gini berikut. kita pertama kita buka dulu. Dia kan penasaran sama Yohanes 8 terus. Coba buka Yohanes 8 Tapi kita nanti sesuai setelah dia. ini dilanjut ke penanya berikutnya ya. Silakan Bang Ini Duran. harus kita Iya. jelaskan ini, harus kita jelaskan. Yo, Yohanes 8 dong. Yohanes 8 44 dong. Bukain yang Alkitab aplikasi. Bro Charlie bisa, Bro. Sabar Bang Bro Yusuf, Charlie. setelah mereka baru Bang Menyangkal Yusuf. anak itu ya, menyangkal Oh, dia. Bro Charlie mati, boleh bantu share screen, bangkit. Bro? Ya. Oh ya, Citos, Ya, Citos. kalau ya, Citos Citos ya, itu ya. lengket, Bro. Oh ya udah, oke, Ya. oke, udah. Yo, buka yang konteksnya, Bro. Buka yang konteksnya. 8:14. Saya juga harus tanggapi. Di sini Ya. cuma ada beberapa Ya, poin yang saya catat. kalau bisa jangan lama-lama karena penanya Ya. masih ada. Bukan Ya. karena terlalu banyak Waktu tetap bola kita liar. berikan nanti Bang Awi. Waktu Ya. tetap kita berikan. Terlalu Yohanes banyak 8 bola liar. kan si Jul ini selalu membawa Yohanes 8:44, tapi dia lupa. Di 42 dikatakan apa? Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku." Nah, persis seperti yang Jul ini. Dia nggak pernah menangkap firmannya Yesus. Cuma satu ayat, Bro. Iya. Please. Terus tadi kita udah kasih juga Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Kehendak Bapa apa? Kehendak Bapa yaitu percaya kepada Yesus supaya tidak mati, tidak binasa. Gitu loh. Padahal di Yohanes 8 kalau dibaca ini powerful banget. Yohanes 8 ya. Bahkan Yesus berkata, "Jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu mati dalam dosamu." Yohanes 8 juga itu padahal. Oke, saya rasa udah cukup clear dan belum. tuntas ya. Bro Gimana? Langit. Silakan. Belum. Silakan, makasih. Dia katakan Silakan. tadi kan siapakah Bapa menurut Yesus? Ya Bapa yang mengutus dia firman menjadi manusia. Siapa Yesus menurut Yesus? Dia adalah firman yang diutus oleh Bapa. Maka dikatakan aku datang dan keluar dari Bapa. Dia Tapi si datang Jul melakukan ini, kehendak Bapa. nggak bisa membedakan kata Theos dengan Kurios, Tuhan dengan Allah. Saya udah bolak-balik diskusi sama si Jul ini, tapi enggak ini. Dan saya bisa pastikan ya sama penonton, semua ayat-ayat yang dikutip si Jul tadi, itu adalah cara kutip yang salah terhadap Alkitab. Ayat terakhir mungkin Bro Citos, coba jelaskan dulu 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6 itu. Bro udah pernah jelaskan itu kok. Bro Citos bisa kan? Oke, kalau layar Ben aja yang jelaskan biar cepat. Oh, ya udah nggak apa-apa. Bro Citos sama kok dengan aku, supaya bergantian. Bro Citos bisa jelaskan? Silakan layar Ben aja. Bang aja. Oke. Sebab sungguh pun ada yang disebut Allah, ya. Sebab sungguh pun apa yang disebut Allah, baik, jangan lari-lari lah. Baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada Allah satu saja, yaitu Bapa. Siapa Bapa itu? Ya Allah. Ini ajaran Paulus. Jadi Paulus itu bukan mengangkat Yesus jadi Tuhan. Kalian salah itu. Yesus memang Tuhan. Dan daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Oke, saya tunjukkan banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ini. Oke, saya tunjukkan ya. Baca lagi lah sampai habis lah. Iya, udah. Bukti Yesus ini malaikat, Elizabeth, siapa lagi? Yesus mengaku dirinya Tuhan. Murid-murid memanggil Yesus adalah Tuhan. Ya, orang buta memanggil Yesus Tuhan. Saya tunjukkan aja perempuan Kanaan memanggil Yesus Tuhan. Orang tua yang anaknya sakit hanya memanggil Yesus Tuhan. Lazarus tadi memanggil Yesus Tuhan. Zakeus memanggil Yesus Tuhan. Perempuan Samaria memanggil Yesus Tuhan. Oke, semua ya. Tetapi masalahnya di sini adalah Jul ini tidak mengerti beda Tuhan dengan Allah. Di situ. Kalau kamu pengen tahu, Jul, saya siapkan waktu untuk kau. Dari dulu kutunggu kau berdua. Kau gugatlah iman Kristen,
tapi dengan data-data, bukan dengan ngerocos. Oke, Siapkan. Pak Lairben, Ya. ya, nanti. Kubungkus Oh, semuanya, nah. kubungkus. Oke, Sudah pernah terima kasih buat penjelasan yang sudah sangat clear dan jelas. Ini sebelum kita lanjut ke penanya berikutnya, Bang Awi, kita iklan dulu. Silakan Bang Awi, iklan.